dengan saya ambil alih para komandan pasukan ke samping barisan. Siapkan takut. Istirahat di tempat. Selamat datang kepada penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura dan Langkah kiri, jalan. Kaki tetap gerak. penjabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.
Laporan Komandan Upacara. Lanjutkan. Lanjutkan. Pasang lagu. Aduh. Kepada Sang Merah Putih, hormat, lanjutkan.
Tegak, senjata! Barat! Lepas, tangguh! Heningkan cipta. Marilah kita menginginkan cipta untuk para pahlawan kita yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-Undang Sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Pembacaan teks pesan-pesan pahlawan. Saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri pada para pemuda di Sulawesi. Ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volksraad dan sebagai wakil Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara Ingarto Sungtulodo di depan memberi contoh. Ing Madio Mangun Karso di tengah memberi semangat. Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itu ialah kamu, hari generasi muda. Pesan pahlawan nasional Cut Nyakdin. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pidato Gubernur Suryo di radio menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Aku mau
Dua patah kata yang ringkas itu sudah berapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Matt of Sonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit, ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan nasional Profesor Muhammad Yamin, Sarjana Hukum. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres kedua di Jakarta, tanggal 27 dan 28 Oktober 1928, yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon, tanggal 16 Desember 1817. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut dan rakyatnya akibat perlakuan kaum penjajah. Pesan pahlawan nasional Teuku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Disampaikan pada pidato bulan Maret 1945, di mana Teuku Nyak Arif menjadi wakil ketua DPR seluruh Sumatera. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Surat I Gusti Ngurah Rai kepada Letnan Kolonel Termeulen seperti tersalin dalam Bali Berjuang. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato Hari Ulang Tahun Proklamasi 1963. Pesan pahlawan nasional Muhammad Hatta. Pahlawan yang setia itu berkorban. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar, seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap
Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskan belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadap Inggris di Surabaya, bulan November 1945. Amanah. Pasukan istirahat. Yang terhormat Forkompinda Kota Jayapura, yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, yang saya hormati para staf ahli wali kota, para asisten Setda Kota Jayapura, yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jayapura dan anggota, yang saya hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Jayapura, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Jayapura, yang saya hormati Ketua-Ketua Organisasi Wanita Kota Jayapura, yang saya hormati para kepala sekolah SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK se-Kota Jayapura, yang saya hormati insan pers yang berkenan hadir, yang saya hormati para peserta upacara serta hadirin undangan yang berbahagia. Izinkan saya membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudara sebangsa setanah air, segala puji bagi Tuhan semesta alam. Hari ini, 10 November 2023, kita memperingati Hari Pahlawan, hari yang sangat bermakna bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema ini diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat kita merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara.
10 November 1945. Tidak mudah memang, tetapi pasti bisa. Karena pahlawan bangsa telah mengajarkan kita nilai-nilai perjuangan, nilai yang jika kita ikuti niscaya membawa jejak kemenangan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok dan atau diri sendiri. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang, orang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandengan tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama berikut pengikutnya bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara. Semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Saudara sebangsa setanah air, bersyukur saat ini semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan pada keadaan, menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masa depan yang lebih baik. Bersama kita bangun usaha dan ekonomi kerakyatan yang akan menjadikan Indonesia tumbuh menjadi negara yang makin maju, makin sejahtera. Selamat Hari Pahlawan tahun 2023. Marilah kita panjatkan doa bagi para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita sekalian. Om Santi Santi Om. Sadu 2023, Menteri Sosial Republik Indonesia, tertanda Tri Risma hari ini. Sekian. Masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Terima dan sambut mereka di sisimu. Dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan dengan berupaya memerangi kemiskinan dan berantas kebodohan. Ya Allah Tuhan yang maha membalas, kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus ikhlas yang menghadiahkan kami generasi bangsa Semoga perpecahan dan perselisihan mampu kami tampik. Anugerahkan pula kami wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya Allah Tuhan yang maha baik, hanya kepadamu kami pasrah dan berserah. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal. Ilhamkanlah kecerdasan,
akal, kejujuran, budi dan kesantunan moral. Semoga tercipta kesinambungan pembangunan spiritual dan mental. Kami mendoakan para pemimpin kami dari pusat hingga daerah dalam bimbingan dan tuntunan-Mu. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum membangkitkan semangat kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Andika Bayangkari. Tamu undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara. Atas nama pemerintah Kota Jayapura, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta upacara, Bapak Ibu para tamu undangan. Yang kedua, atas nama seluruh masyarakat Kota Jayapura, aparatur sipil negara Kota Jayapura, para peserta upacara, menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Wakapolresta Jayapura Kota Jayapura pada hari ini tanggal 10 hari Jumat tahun 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberi hikmat dan tanggung jawab dalam pelayanan kepada masyarakat di tanah Papua, lebih khusus Kota Port Tumbai yang kita cintai bersama. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan upacara.
upacara